Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljan, Anda kembali menyaksikan Chinese Community Update bersama saya Monica Konado, dan kali ini kita bersama seorang narasumber, seorang guru bahasa Mandarin, Pak Mario. Pak Mario, seorang guru bahasa Mandarin. Saya tertarik untuk mengetahui atau berbagi cerita pengalaman selama belajar atau mengajar menjadi guru bahasa Mandarin di Indonesia seperti apa, Pak? Adakah cerita-cerita menarik? Sekarang ini ceritanya yang menyenangkan dulu apa yang tidak menyenangkan. Wah, ternyata pengalamannya ada dari dua sisi, dari pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman tidak menyenangkan. Bisa diceritakan dua-duanya, Pak? Ya, yang menyenangkan, ya senang sekali dan bangga juga ya sudah ada murid saya yang ambil kuliah sastra Mandarin dan juga sudah menjadi guru Mandarin. Ada juga yang sudah kuliah ke Shanghai dan sekarang masih kuliah sih. Terus ada juga yang kemarin saya ajarin dari SD sampai SMP, sampai lulus SMP, kemudian sekarang lanjut sekolah di Malaysia. Kemudian sekarang juga banyak sekali anak-anak yang non-Tionghoa, yang bukan etnis Tionghoa, belajar Mandarin juga, dan mereka itu sangat antusias ya, belajarnya sangat semangat gitu. Dan saya punya murid yang ya keturunan Batak, tapi saya senang melihat semangatnya. Dan senang sekali juga kalau murid tersebut bisa menyerap apa yang saya sampaikan dan mulai bisa bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin seperti yang apa yang kita pelajarin tadi gitu. Itu hal yang membanggakan. Kemudian sebenarnya tujuan saya dulu jadi guru Mandarin itu adalah saya pengen anak-anak muda itu lebih bisa berbahasa Mandarin juga ya, karena orang-orang seusia saya itu sedikit sekali yang bisa bahasa Mandarin. Nah, kalau generasi di bawah saya bisa berbahasa Mandarin, walaupun sedikit-sedikit, saya bisa membantu itu menjadi kebanggaan. Dan sekarang udah banyak anak-anak muda yang saya ajarin, ya kurang lebih bisa ngomong bahasa Mandarin sehari-hari. Nah, yang tidak menyenangkan. Wah, apa ya? Oke. Seperti kita ketahui, belajar Mandarin itu cukup menantang. Karena bahasa Mandarin itu bukan bahasa utama di kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang harus banyak mencari ide, terus cara untuk mengajarkan bahasa Mandarin ini ke murid-murid, dan harus sering-sering update ilmu, mengikuti training, mengikuti event. Jadi harus banyak belajar juga sebagai guru Mandarin. Kemudian mungkin ada juga yang orang tua yang ekspektasinya terlalu tinggi, tapi kondisi anaknya mungkin kurang dipahami, jadi kadang kurang klop gitu. Ada juga anak yang temperamental, ada yang belajarnya lamban juga, jadi ya harus bersabar. Wow, gitu banyak tantangan. Sebenarnya Monica belum. Tapi tantangan itu yang menurut saya jadi pendorong ya. Misalnya gitu, dulu saya pernah punya satu murid yang temperamental sekali gitu. Waktu saya baru-baru ngajarin dia, marah-marah, kayak banting. Gitu. Saya stres, pasti stres, bingung gimana caranya handle ini anak. Saya mundur atau tetap maju? Kalau saya mundur, saya lepas saja, berarti ya kemampuan saya cuma segini dong. Dan saya coba cari cara, gimana caranya supaya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan murid itu. Jadi ya hal-hal beginilah yang
mungkin kurang menyenangkan, tapi berujung menyenangkan. Menyenangkan. Jadi sebenarnya semua pengalaman itu menyenangkan ya Pak Mario. Memang komitmen dan passion sebagai seorang guru, khususnya seorang guru bahasa Mandarin. Nah Pak Mario, ketika pengalaman selama menjadi seorang guru bahasa Mandarin ini, apa yang sebenarnya dirasakan sulit oleh para murid-murid yang belajar bahasa Mandarin ini? Yang pertama yang dirasakan sulit pasti tulisan. Karena tulisan itu kan banyak sekali ya, ada ribuan gitu. Dan itu harus diingat dan dipahami. Yang kedua adalah mengingat nada misalnya. Dan yang paling membuat sulit itu karena lingkungan kita sendiri, karena kurangnya lingkungan yang berbahasa Mandarin gitu. Jadi itu yang membuat sulit. Saya sendiri juga setiap hari itu juga harus nulis pakai tangan gitu. Sekarang kan gampang ketik, tapi ketika nulis itu bisa lupa. Jadi saya sendiri juga sering nulis di buku gitu. Jadi kalau ada kata-kata indah gitu, tuliskan tulis pakai tangan di catatan. Karena saya tulis di sticky note, saya tempel di dinding. Jadi saya bisa liatin. Wah. Bahkan seorang guru pun tidak pernah berhenti belajar ya Pak. Benar. Dan juga satu lagi itu, saya pernah ikut kelas kaligrafi Mandarin. Nah, itu sangat menarik. Susah tapi menarik. Dan di situ saya juga banyak belajar. Bahas kata-kata kuno, terus tulisan-tulisan kuno, terus jadi di bahasa Mandarin itu ya ada beberapa tulisan mungkin yang artinya sama, penulisannya bisa beda-beda gitu. Jadi sangat menarik juga. Wah, ternyata memang belajar bahasa Mandarin itu walaupun sulit tapi menarik. Makanya banyak orang-orang yang begitu tertarik untuk belajar bahasa Mandarin. Pertanyaan terakhir Pak Mario, bagaimana cara dari Pak Mario sendiri untuk bisa menggait atau membuat bahasa Mandarin ini menarik bagi generasi muda? Karena seperti yang kita sudah perbincangkan, bahasa Mandarin ini agak kurang diminati oleh generasi muda khususnya. Baik, sekarang itu media seperti yang saya sampaikan, sekarang media banyak, media untuk belajar itu banyak. Mungkin untuk anak-anak kecil dulu ya. Kalau di keluarga masih ada yang bisa berbahasa Mandarin, misalnya oma atau opa masih bisa Mandarin dan mungkin tinggal sama cucunya, mungkin bisa menggunakan bahasa Mandarin itu untuk berkomunikasi dengan cucu. Atau mungkin papanya bisa, ya pergunakanlah bahasa itu untuk berkomunikasi dengan anaknya. Jadi itu akan lebih gampang untuk anak belajar. Nah, yang kemudian adalah bisa juga dengan meleskan anaknya, mengikuti bimbingan belajar bahasa Mandarin. Jadi anaknya itu lebih sering latihan mendengar, berbicara, kemudian membaca, dan juga menulis. Karena semakin dia sering latihan, dia akan lebih confident, lebih percaya diri. Nah sekarang, TikTok, itu kan banyak video-video singkat, video-video lucu. Nah itu juga bisa di-sharing ke anak-anak untuk latihan dan akan lebih gampang menguasai Mandarin. Di YouTube juga banyak video-video menarik. Nah, kalau untuk anak remaja sama dewasa, ya sekarang kita juga manfaatin juga teknologi. Seperti yang saya lakukan, mungkin 10 tahun yang lalu, saya coba cari lawan bicara di sosial media. Dulu saya pakai Yahoo Messenger, cari teman chat dengan orang Malaysia, teman-teman Malaysia, dan juga teman Cina. Itu sangat membantu sekali, dan sampai sekarang saya masih berteman sama mereka, cuma medianya berubah jadi WeChat misalnya. Ya, kemudian mungkin bisa mengikuti komunitas belajar Mandarin ya, misalnya kelas kaligrafi, kelas lukisan Cina, terus saya juga mengikuti klub pidato Mandarin gitu, dan juga mengikuti event-event Mandarin online. Banyak lah sekarang. Banyak.
Banyak cara untuk kita bisa tertarik atau belajar lebih lagi terkait bahasa Mandarin. Ternyata belajar bahasa Mandarin itu tidaklah sulit, asalkan kita mau berusaha. Terima kasih Pak Mario untuk waktunya. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Xie. 不客气，再见。 Terima kasih. Sahabat Eljon, inilah akhir dari Chinese Community Update kali ini. Jangan lupa saksikan terus Chinese Community Update besok di jam yang sama, tentunya hanya di Eljon TV. Sampai jumpa. Sahabat Eljon TV, baru saja Anda menonton program Chinese Community Update dari Eljon TV. Kirimkan kegiatan yang akan dipublikasi. Silakan kirim foto, narasi, atau video ke email mandarin.eljon@gmail.com. Kegiatan dan foto atau video yang lolos seleksi oleh tim redaksi Eljon TV akan kami tayangkan di program Chinese Community Update yang akan datang. Sahabat Eljon, sampai bertemu besok di jam yang sama dalam program Chinese Community Update. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!